saya akan memperkenalkan perguruan tinggi saya yang dimana adalah IAIN Kota Mitro. IAIN Kota Mitro berdiri sejak tahun 1997, terus beranjak menggapai kualitas pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia terdidik yang islami, berkarakter mandiri dan kompetitif. IAIN Mitro terus berkembang diri menjadikan perguruan tinggi terbaik di Kota Mitro, yang menjunjung tinggi socio-entrepreneurship yang berlandaskan nilai keislaman dan keindonesiaan. Oleh karena itu, apabila ada yang ingin meneruskan sekolahnya ke perguruan tinggi, silakan masuk IAIN Mitro. Mari kita wujudkan generasi Islam yang berkarakter mandiri dan kompetitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gaddafi, NPM saya 2003021134 dari jurusan atau prodi S1 Perbankan Syariah. Yang terhormat dosen pengampu saya Ibu Nurul Mahmudah MH. Di sini saya akan mempresentasikan bab kias. Pengertian kias atau analogi. Kias adalah analogi atau perumpamaan untuk menentukan hukum fikih terhadap sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya. Contoh kias menganalogikan narkotika yang pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada dengan khamar atau minuman yang memabukkan karena sifat yang menimbulkan membahayakan kesehatan atau kecanduan serta ketergantungan sama seperti khamar, maka narkotika dianggap sama hukumnya dan dianggap haram sama seperti khamar. Dalam sejarah umat Islam, sering ditemui fenomena atau peristiwa baru yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit atau terang dalam ajaran hukum Islam atau fikih. Kias merupakan salah satu metode perumusan hukum fikih dalam agama Islam untuk menentukan hukum sesuatu yang baru dan belum dikenal sebelumnya, dengan cara menentukan hukum sesuatu perumpamaan atau mencari pandangannya dengan hal yang sebelumnya diketahui dan yang sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Setelah itu, rukun kias. Rukun kias itu satu alhasul atau pokok sumber hukum yang berupa nas yang menjelaskan tentang hukum atau wilayah tempat sumber hukum, yaitu masalah yang menjadi ukuran atau tempat yang menyerupakan. Para fuqaha mendefinisikan al-hasul sebagai objek kias di mana suatu permasalahan tertentu dikiaskan kepadanya. Al-makis alaihi dan musyabbah bih atau tempat menyerupakan juga diartikan sebagai pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Imam Al-Amidi dalam Al-Matbu telah ditetapkan hukumnya mengataskan bahwa al-hasul adalah sesuatu yang bercabang yang bisa diketahui hukumnya sendiri. Contohnya, pengharaman ganja sebagai kias dari minuman keras adalah haramannya karena suatu bentuk dasar tidak boleh terlepas dan selalu dibutuhkan. Dengan demikian, al-aslu adalah objek kias di mana suatu permasalahan tertentu dikiaskan kepadanya. Setelah itu, al-far'u, cabang. Al-far'u adalah sesuatu yang tidak ada ketentuannya. Nas far'a yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasar. Far'a disebut juga makis yang diukur atau musyabbah yang diserupakan atau mahmul yang dibandingkan. Ketiga, al-hukum. Al-hukum adalah hukum yang dipergunakan kias untuk memperluas hukum dari asal ke far atau cabang, yaitu hukum dari asal yang telah ditetapkan berdasar nas dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada fara seandainya ada persamaan ilatnya. Keempat, al-ilah, sifat. Ilat adalah alasan serupa antara asal dan far atau cabang, yaitu suatu sifat yang terdapat pada asal. Dengan adanya sifat itulah asal mempunyai suatu hukum dan dengan sifat itu pula terdapat cabang disamakan dengan hukum asal. Macam-macam kias. Yang pertama ada kias aula.
Kias aula adalah kias di mana ilat yang terdapat pada far'u atau cabang mempunyai hukum yang lebih utama dari ilat yang terdapat pada ashal atau pokok, atau dengan kata lain mulhaq yang disamakan atau yang dibandingkan tersebut memuat hukum yang lebih utama daripada mulhaq bih atau pembanding serta yang dibandingi. Contohnya adalah mengiaskan hukum haram memukul kedua orang tua dengan hukum haram mengatakan dalam Quran surat Al-Isra. Larangan mengatakan adalah menyakiti orang tua. Dalam contohnya, ini kias aula berlaku di mana far'u atau cabang mempunyai ilat hukum yang lebih utama dari ilat yang terdapat pada ashal atau pokok. Hal ini karena tindakan memukul lebih menyakiti orang tua dibandingi dengan mengatakan dengan demikian keharaman hukum far'u atau cabang lebih besar dibandingkan dengan ashal atau pokok. Kias musawi. Kias musawi adalah kias di mana ilat yang terdapat pada far'u atau cabang mempunyai bobot hukum sama dengan ilat yang terdapat pada ashal atau pokok. Atau dengan kata lain mulhaq yang disamakan atau yang dibandingkan tersebut memuat hukum yang lebih utama daripada mulhaq bih pembanding atau yang dibandingi. Contohnya adalah mengkiaskan hukum haram merusak, membakar, menghancurkan atau perbuatan apapun yang dapat merusak harta anak yatim dengan memakan harta anak yatim sebagaimana secara harfiah disebutkan dalam Quran surat Al-Nisa surat keempat ayat kedua. Ilat hukum keharaman merusak harta anak yatim tersebut sama bobotnya dengan memakan harta anak yatim. Ayat itu juga menyebutkan larangan memakan harta anak yatim. Ilat atau alasan hukum larangan memakan harta anak yatim adalah zalim. Jika kata yang maknanya sama dengan kata zalim berikut dapat dikiaskan, maka kias musawi ini memiliki makna yang sangat luas. Kata yang semakna dengan zalim adalah aniaya, bangis, buas, kejam, lalim, sewenang-wenang, sadis, beringas, biadab, brutal, buta hati, galak, ganas, garang, jahat, kasar, keji, dan lain-lain. Perbuatan zalim tidak terbatas memakan atau membelanjakan harta saja tetap disebut zalim jika melenyapkan atau membakar atau menghancurkan harta anak yatim. Dan jika dikiaskan secara lebih luas di mana ilat atau alasan hukumnya adalah larangan berbuat zalim, maka dapat diharamkan, dapat dimasukkan kepada apa saja perbuatan yang dikategorikan ke dalam kezaliman. Setelah itu kias al-adwan. Kias al-adwan adalah kias di mana ilat yang terdapat pada far'u atau cabang mempunyai bobot hukum yang lebih rendah daripada ilat yang terdapat pada ashal pokok, atau dengan kata lain mulhaq yang disamakan atau dibandingkan tersebut memuat hukum yang lebih rendah daripada mulhaq bih pembanding atau yang dibandingi. Contohnya adalah mengkiaskan hukum bunga bank dan riba. Keempat, kias dilalah. Kias dilalah adalah kias di mana ilat terdapat pada far'u atau cabang mempunyai hukum yang tidak menuntut adanya kewajiban, tidak seperti ilat yang terdapat pada ashal atau pokok, atau dengan kata lain mulhaq yang disamakan atau yang dibandingkan. Tersebut memuat hukum tetapi tidak menuntut adanya kewajiban atau tidak mewajibkan adanya hukum. Contohnya sendiri adalah pandangan Abu Hanifah tentang kewajiban zakat terhadap harta yang berkembang bagi anak kecil dan orang baligh atau dewasa. Abu Hanifah mengkiaskan harta anak kecil dengan harta orang yang sudah baligh atau dewasa sebagaimana kias terhadap orang yang sudah ibadah haji. Sebagaimana anak kecil tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji, maka wajib zakat terhadap harta anak kecil. Selanjutnya,
Yang kelima yaitu kias hibi. Kias hibi adalah kias di mana ilat yang terdapat pada far'u atau cabang dapat dikiaskan kepada dua hukum asal atau pokok. Dengan kata lain, mulhaq yang disamakan atau yang dibandingkan tersebut dapat dikiaskan kepada dua mulhaq bi, pembanding atau yang dibandingi. Jika kasus ini terjadi, maka ilat yang terdapat pada far'u atau cabang dikiaskan kepada hukum asal atau pokok, serta mulhaq bi yang mengandung lebih banyak persamaannya. Setelah itu unsur-unsur kias. Mengenal hakikat kias, terdapat 4 unsur rukun pada setiap kias, yaitu suatu wadah atau hal yang telah ditetapkan sendiri hukumnya oleh pembuat hukum. Ini disebut makis alihi atau ashal atau musyabah bihi. Suatu wadah atau hal yang belum ditemukan hukumnya secara jelas dalam nas syara ini disebut makis atau furu atau musyabah. Hukum yang berlaku sendiri pembuat hukum syari pada ashal berdasarkan asal itu dengan furu. Dalam ilatnya, para mujtahid dapat menentukan hukum pada furu, ini disebut hukum ashal. Ilat hukum yang terdapat pada ashal dan terlihat pula oleh mujtahid pada furu. Dalil hukum kias. Dalam hal penerimaan ulama terhadap kias sebagai dalil hukum syara, Muhammad Abu Zahra membagi 3 kelompok, yaitu kelompok jumhur ulama yang menjadikan kias sebagai dalil syara. Mereka menggunakan kias dalam hal-hal tidak terdapat hukumnya dalam nas Al-Quran atau sunnah dan dalam ijma ulama. Dan mereka menggunakan kias secara tidak berlebihan dan tidak melampaui batas kewajaran. Kelompok ulama Zahriyah dan Syiah Imamiyah yang menolak penggunaan kias secara mutlak. Saya juga menolak ilat atas suatu hukum dan tidak melihat kebenaran dan ditetapkannya suatu hukum syara. Kelompok yang menggunakan kias secara luas dan mudah, mereka pun berusaha menggabungkan dua hal yang tidak terlihat ilat di antara, kadang-kadang memberi kekuatan yang lebih tinggi kepada kias, sehingga kias dapat membatasi keumuman sebagian ayat Al-Quran dan Sunnah. Dalil yang dikemukakan jumhur ulama dalam menerima kias sebagai dalil syara adalah dalil Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagi penggunaan kias dengan cara menyamakan dua hal yang terdapat dalam surat Yasin ayat 78 sampai 79. Artinya, ia membuat perumpamaan bagi kami dan ia lupa. Kejadiannya ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan menciptakannya kali yang pertama, dan dia maha tentang segala makhluk. Dalil sunnah, hadis yang mengenai pemahaman Nabi dengan Ustadz Ibnu Jabal saat ia diutus ke Yaman untuk menjadi penguasa di sana. Petunjuk Nabi kepada sahabatnya tentang penggunaan kias dengan membandingkan dua hal, kemudian mengambil keputusan atas perbandingan tersebut. Atsar sahabat juga adapun argumentasi jumhur ulama berdasarkan atsar penggunaan kias adalah surat Umar bin Khattab Abu Musa al-Asri sewaktu diutus menjadi qadi di Yaman. Para sahabat Nabi banyak menentukan pendapatnya berdasarkan kias. Misalnya contoh yang populer adalah kesepakatan sahabat mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah pertanyaan Nabi. Setelah itu syarat-syarat kias, ashal atau pokok. Adanya ashal harus lebih dahulu dari cabang atau far'un. Asal sudah mempunyai hukum yang ditetapkan dengan nas. Far'un atau cabang. Cabang adanya tidak boleh terlebih dahulu daripada ashal. Seperti hudlu tidak sah dikiaskan dengan tayamum karena perintah hudlu lebih dahulu dari tayamum.
Cabang tidak mempunyai ketentuan hukum sendiri. Bila nas datang untuk cabang, maka dikiaskan menjadi batal. Ilat yang terdapat pada cabang harus sama dengan ilat yang terdapat pada ashal. Hukum yang ditetapkan cabang atas harus sama dengan hukum ashal. Ilat dalam kurung titik persamaan atau alasan. Ilat harus tetap terus berlanjut. Manakala ada ilat tertentu, ada hukum, dan tidak ada hukum bila ilat tidak ada. Ilat harus berpengaruh terhadap hukum. Artinya hukum harus terwujud ketika terdapat ilat. Misalnya, ilat memabukkan, menjadikan haramnya minuman keras. Ilat harus terang dan tertentu. Misalnya menjadi seorang ilat bolehnya mengkoshor salat. Ilat tidak berlawanan dengan nas. Bila terjadi ilat membangkitkan hukumnya yang berlawanan dengan nas, maka nas yang didahulukan. Dan presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.